I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa kelas 9, baik itu kelas 9A maupun 9B, yang insya Allah soleh dan soleha. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang hereditas pada manusia. Pada gambar tampak bahwa ada beberapa orang yang memiliki bentuk dahi yang berbeda, ya, mulai dari dahinya yang polos hingga ada alur rambut di dahinya. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa orang yang jarinya bisa dibengkokkan, kemudian ada yang tidak bisa dibengkokkan. Nah, dua contoh di atas adalah contoh dari pewarisan sifat pada manusia. Sebenarnya ada banyak warisan sifat pada manusia. Contohnya adalah misalnya ada yang dagunya belah, kemudian posisi ibu jari saat kedua tangan terkatup, memiliki lesung pipit, dan juga rambut lurus dan juga rambut keriting. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan tersebut. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, yaitu tentang sifat beda dan penurunan sifat, serta genetika pada manusia, dan juga pewarisan sifat dan bibit unggul. Tapi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang A dan B saja, yaitu sifat beda dan genetika pada manusia. Sifat beda dan penurunan sifat. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya dikenal dengan istilah hereditas. Setelah pada tahun 1865 melakukan penelitian dengan kacang kapri atau kacang ercis, Pisum sativum, Mendel berhasil menemukan pola-pola pewarisan sifat keturunan dan merumuskannya secara sistematis. Karena jasanya tersebut, Mendel sampai sekarang dikenal sebagai bapak genetika. Genetika dalam penelitiannya, Mendel menggunakan tanaman kacang kapri karena kacang kapri mempunyai sifat beda yang kontras. Berikut adalah gambar dari ketujuh ciri kacang kapri yang dipelajari oleh Mendel atau perbedaan yang kontras tersebut. Jadi ada sifat dominan dan juga ada sifat resesif. Yang pertama adalah bentuk biji. Kacang kapri itu secara dominan bentuk bijinya adalah bulat, secara resesif adalah keriput. Warna bijinya yang dominan adalah kuning, sedangkan yang resesif adalah hijau. Warna bunga yang dominan adalah ungu, sedangkan yang resesif adalah putih. Kemudian posisi bunga yang dominan adalah aksial, sedangkan yang resesif adalah terminal atau terpusat, ya. Kemudian warna polong yang dominan adalah hijau, sedangkan yang resesif adalah kuning. Bentuk polong yang dominan adalah gembung, yang resesif adalah bersekat. Kemudian terakhir adalah tinggi batang, yang dominan adalah dia batangnya tinggi, sedangkan yang resesif adalah berbatang pendek. Nah, sifat beda ditentukan dan diwariskan oleh gen penentu sifat yang terletak di dalam kromosom. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh bersifat diploid atau 2N atau berpasangan. Sedangkan yang terletak di dalam inti sel kelamin atau gamet bersifat haploid atau N. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia sebanyak 46 atau 23 pasang. Sedangkan pada sel kelaminnya atau sel sperma atau ovum sebanyak 23. Berdasarkan fungsinya, kromosom dibedakan menjadi kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kromosom tubuh atau autosom adalah kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin, berjumlah 2N dikurang 2. Kromosom kelamin atau gonosom adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin, berjumlah sepasang. Kromosom terdiri atas dua bagian utama, yaitu centromer atau kinetokor atau kepala dan lengan atau badan kromosom.
Kemudian istilah-istilah dalam penurunan sifat. Yang pertama adalah parental, yaitu induk, baik jantan maupun betina, yang mengadakan perkawinan atau persilangan. Parental disebut juga orang tua atau tetua. Filial atau F, yaitu individu hasil persilangan, disebut juga keturunan atau zuriat. Keturunan pertama disebut diberi simbol F, 1 ya. Keturunan kedua diberi simbol F2 dan seterusnya. Gen dominan, yaitu gen yang mampu menutupi sifat gen lain yang sealel. Gen resesif yaitu gen yang ditutupi oleh sifat gen lain yang sealel. Gen intermediat atau kodominan yaitu gen yang tidak saling mengalahkan atau mempunyai pengaruh yang sama-sama kuat. Alel yaitu gen-gen yang terletak pada kromosom homolog. Fenotip yaitu sifat-sifat yang tampak dari luar, dapat dicium dan dapat dirasakan. Misalnya, rambut lurus, batang tinggi, bunga merah, bau harum, dan rasa manis. Fenotip merupakan perpaduan antara faktor genotip dan faktor lingkungan. Genotip yaitu sifat yang tidak tampak dari luar dan disimbolkan dengan huruf awal sifat-sifat yang diwakilinya. Sifat dominan disimbolkan dengan huruf besar, sedang sifat resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Misalnya, batang tinggi dominan terhadap batang pendek. Gen batang tinggi disimbolkan dengan huruf T besar, sedangkan batang pendek disimbolkan dengan huruf T kecil. Sifat pada genotip disimbolkan dengan huruf yang ditulis lengkap, misalnya T besar T besar, T besar T kecil, atau T kecil T kecil. Selanjutnya adalah homozigot, yaitu pasangan gen yang mempunyai alel yang sama, misalnya A besar A besar atau M kecil M kecil. Heterozigot, yaitu pasangan gen yang mempunyai alel yang berbeda, misalnya A besar A kecil atau M besar M kecil. Hibrid, yaitu hasil persilangan atau hasil perkawinan antara dua individu yang mempunyai sifat beda. Persilangan satu sifat beda disebut sebagai monohibrid, persilangan dengan dua sifat beda disebut dengan dihibrid, persilangan dengan tiga sifat beda disebut persilangan trihibrid, dan seterusnya. Genetika pada manusia. Meskipun sangat penting, penelitian genetika dengan objek manusia sangat sulit. Kesulitan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sangat jarang ada orang atau individu yang bersedia diteliti cacat atau kelainan pada tubuhnya maupun keluarganya. Yang kedua, hampir tidak memungkinkan mengatur perkawinan orang atau manusia sesuai dengan keinginan si peneliti. Misalnya, seseorang diharuskan menikah dengan orang tertentu yang mempunyai karakter atau kelainan tertentu, dan kemudian selalu diawasi peneliti. Karena ini mungkin berhubungan dengan hak privasi setiap orang atau manusia ya. Yang kedua, yang ketiga, sulit mengamati karakter tertentu pada manusia, misalnya karena manusia selalu berpindah, menikah lagi dengan orang lain yang akan mengacaukan eksperimen semula. Selanjutnya, dibandingkan dengan tumbuhan dan hewan, keturunan manusia sangat sedikit, sehingga dari segi ilmu statistik tidak memenuhi syarat. Kemudian, umur manusia dan darah hidupnya relatif panjang, sehingga sampai si peneliti meninggal, data yang memadai belum diperoleh atau data yang diinginkan belum bisa diperoleh. Selanjutnya, pertumbuhan karakter manusia tidak dapat dikontrol sesuai dengan keinginan peneliti. Pertumbuhan suatu karakter dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya makanan dan suhu. Semakin bagus makanannya, maka eh, hasil yang didapatkan semakin bagus. Demikian pula sebaliknya ya, semakin jelek makanan atau kualitas makanannya, maka pertumbuhan dari manusia itu akan semakin menurun seperti itu. Itulah yang menyebabkan jarang sekali atau penelitian untuk manusia tentang pewarisan sifat ini sangat minim atau
tidak bisa dilakukan. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari eh, peta silsilah yang menunjukkan sejarah hemofilia atau penyakit darah sukar membeku yang diderita Sarina Alexandra dan putranya Alexis. Penyakit tersebut diturunkan oleh Ratu Victoria yang membawa sifat hemofilia atau carrier. Jadi ini adalah silsilah dari raja-raja Eropa ya, yang kesemuanya terpusat kepada Ratu Victoria yang ada di Inggris yang membawa penyakit hemofilia, sehingga menyebabkan banyak dari keturunan raja-raja Eropa itu yang tidak berumur panjang. Bahkan ada yang baru umur 11 tahun sudah meninggal ya, seperti itu. Dan hampir sebagiannya tidak sampai usia 40 tahun sudah meninggal karena memang menderita penyakit hemofilia atau darah sukar membeku ketika terluka, bahkan kena jarum sedikit pun kena jarum satu tusukan jarum aja bahkan bisa membunuh karena darahnya tidak bisa membeku dan tidak bisa berhenti mengalir seperti itu. Next, selanjutnya peta silsilah yang tadi digambarkan di atas adalah peta yang menggambarkan hubungan kekerabatan baik secara vertikal atau hubungan menurut generasi, kakek, anak cucu, dan seterusnya maupun horizontal, hubungan suami, istri, hubungan saudara, laki-laki digambarkan persegi, perempuan digambarkan bulat. Dengan bantuan peta silsilah, para ahli genetika misalnya dapat melacak gen pembawa penyakit menurun pada manusia. Dengan mempelajari peta silsilah dapat diketahui apakah seseorang membawa gen penyakit menurun, yaitu carrier atau tidak. Susunan kromosom yang berurutan berdasarkan panjang dan bentuknya disebut karyotipe. Nah, berbicara tentang gen pembawa penyakit menurun tersebut, seperti yang terjadi pada silsilah raja-raja atau ratu-ratu Eropa, itu terjadi karena mereka berusaha untuk mengukuhkan kekuasaannya dengan cara menikahkan kerabat yang satu dengan kerabat yang lain. Bahkan ada juga yang raja atau ratu Eropa itu ada yang menikah dengan keponakannya, dengan pamannya ya, yang masih saudara dekatnya, sehingga memungkinkan gen pembawa penyakit itu atau penyakit menurun itu tersebar. Makanya eh, kita umat Islam atau Islam sendiri melarang umatnya untuk menikah dengan kerabat yang masih dekat. Nah, harapannya supaya menghindari, yang pertama adalah menghindari gen penyakit tersebut. Yang kedua, kalau dilihat dari segi agama memang itu tidak etis atau tidak baik ya, seperti itu. Jadi harapannya supaya umat Islam itu sendiri ketika dia ingin menikah, maka lihat dulu eh, si calon suami atau istri ini masih kerabat dekat atau tidak. Nah, kalau masih kerabat dekat sebaiknya dihindari supaya nanti mendapatkan keturunan yang sehat dan yang kuat, tidak mendapatkan penyakit turunan seperti hemofilia dan lain. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri penyakit menurun yang disebutkan di atas tadi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak bisa disembuhkan, tetapi ada yang dapat ditanggulangi. Tidak menular, biasanya dibawa oleh gen-gen resesif sehingga hanya muncul pada individu bergenotip homozigot resesif. Nah, cara menanggulanginya gimana? Ya tadi, eh, menghindari pernikahan atau perkawinan dengan kerabat atau saudara dekat. Ya. Dan memang tidak menular, tapi kalau misalnya kebiasaan ini diteruskan, maka bisa jadi ini menyebar ke anggota keluarga yang lain. Ya. Next, penyakit menurun atau cacat bawaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit yang terpaut pada autosom atau kromosom tubuh dan penyakit yang terpaut pada gonosom atau kromosom seks.
Pada perempuan, kromosomnya ada kromosom XX, dan pada laki-laki adalah kromosom XY. Ya. Penyakit yang terpaut autosom atau kromosom tubuh. Penyakitnya dikendalikan oleh gen resesif, misalnya albinisme atau albino, sickle cell anemia atau sel darah merah berbentuk seperti sabit, gangguan mental, botak, dan thalassemia. Sedangkan yang terpaut kromosom seks, jadi pada manusia itu ada dua macam kromosom seks, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Maka penyakitnya terkait juga dengan kromosom X dan kromosom Y. Pada manusia, gen yang terpaut pada kromosom X antara lain buta warna, hemofilia, dan anadonsia. Nah, ketiga penyakit ini biasanya dibawa oleh gen ibu yang resesif atau gen perempuan yang resesif. Biasanya pembawa faktor ketiga penyakit ini dibawa oleh perempuan. Makanya kalau mau, yang tadi Pak sebutkan, ketika mau menikah, dicek dulu si perempuan ini atau laki-laki ini, terutama si perempuan sih, masih saudara dekat atau tidak. Nah, kalau masih kekerabatannya masih dekat, sebaiknya dihindari ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang persilangan dan lain sebagainya. Minggu depan kita akan akan menjelaskan tentang apa itu persilangan monohibrid dan apa itu persilangan dihibrid. Oke, sekian Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.